Kembali lagi dalam program Market Corner. Dalam dialog kali ini kita akan membahas terkait economic drive industri hulu migas. Bersama dua orang narasumber kita, Bupati Bojonegoro Bapak Suyoto dan Kepala Bagian Humas SKK Migas Bapak Lan Biantoro. Selamat datang Bapak-Bapak di Berita 1. Terima kasih sudah hadir. Kita ke Pak Lan dulu. Pak Lan, apa yang dimaksud nih dengan economic drive untuk industri hulu migas? Ya, economic drive itu artinya begini, bahwa industri hulu migas itu adalah menghasilkan sumber daya alam migas, gunanya untuk pertama, untuk mendapatkan devisa, bahwa itu sumber daya yang bernilai ekonomis. Kedua, untuk menyangga kebutuhan energi nasional. Yang ketiga adalah punya multiplier effect. Nah, yang aspek kedua dan ketiga inilah yang kita anggap sebagai economic driver. Karena dengan penyediaan energi nasional, tentunya kita akan menghidupkan ekonomi. Ya, industri listrik yang sumber pembangkit energi di mana-mana itu bisa menghidupkan ekonomi. Ditambah multiplier effect yang kita buat adalah bahwa industri ini memang saat ini masih membutuhkan investor asing. Namun jangan kita saja yang hanya menjadi penonton sebagai tuan rumah, tapi juga harus jadi pelaku di dalam industri itu. Nah, pada waktu kita menjadi pelaku, di situ kita juga ingin membuat yang mendapatkan keuntungan tidak hanya si pelaku bisnis industri itu, tapi ada industri-industri yang lain. Nah, inilah yang namanya multiplier effect terhadap industri. Bisa perbankan, bisa pendidikan, bisa aspek-aspek kehidupan kayak perekonomian yang lain. Ini yang disebut economic drive terhadap yang dihasilkan dari industri hulu migas. Tapi bagaimana dengan daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah ini bagaimana? Ya, memang pada awalnya kita melihat daerahnya. Daerah memang kalau kita lihat ada yang infrastrukturnya masih sangat minim, kemudian ada daerah yang juga sudah cukup infrastrukturnya, dan juga di sini kami sangat terbantu oleh bagaimana interaksi pimpinan daerah dengan kami. Nah, kami dengan melakukan komunikasi yang baik dengan pimpinan daerah, dan pimpinan daerah paham bahwa industri penting dan perlu tidak hanya sekedar menghasilkan devisa negara dan keuntungan finansial saja, tapi harus ada multiplier efeknya. Disinilah dengan daerah kita melakukan kerjasama. Dan untungnya kami punya mitra. Nah, langsung kita ke Kang Yoto nih. Bagaimana prakteknya selama ini? Bagaimana industri hulu migas ini bisa jadi economic drive khususnya di Bojonegoro? Saya akan balik ya kesimpulannya ya. Bank Dunia baru-baru ini bikin studi di Bojonegoro yang menyatakan bahwa kemampuan Bojonegoro mengurangi kemiskinan itu termasuk 10 kabupaten tercepat di dalam mengurangi kemiskinan. Tahun 2002 mungkin Bojonegoro itu masih termiskin di Jawa Timur, sekarang sudah di ranking tahun 2008 aja masih seperti itu. Nah, sekarang kita sudah 9 ya, 9. Kemudian dari 28 menjadi sekitar 14. Angka pertumbuhan ekonomi kami itu selalu di atas rata-rata dan di atas Jawa Timur. Padahal kalau dilihat dari sisi kondisi struktural, Bojonegoro itu selalu kena banjir karena 18 kabupaten kota itu kalau hujan ngirim banjir di sana. Kemudian endemic poverty sejak tahun 1900 itu Bojonegoro. Di dalam bukunya Pender juga disebut seperti Peninggalan itu. Belanda gitu, Pak. Zaman Belanda sudah begitu. Kenapa? Karena memang secara struktural Bojonegoro itu tempatnya orang miskin. Orang mengaku tani tapi nggak punya lahan. Karena 44% lahannya adalah perhutani, penduduknya cukup padat. Kemudian tanahnya gerak, tanahnya adalah kering sekali dan ekstrim sekali kalau banjir, banjir sekali. Nah, tiba-tiba sekarang kita lihat pertumbuhan ekonominya bagus, angka penurunan kemiskinan naik, turun gitu kan, pengangguran terbukanya sekarang menurun. Ini ada apa sebenarnya? Nah, tentu salah satu momentum yang tidak boleh diabaikan adalah migas ini, momentum migas. Dan sejak awal saya menjabat tahun 2008, saya mendapatkan literatur dan pelajaran dari berbagai pihak bahwa migas ini selain membawa berkah, dia bisa menjadi musibah, menjadi laknat. Apa yang disebut dengan kutukan sumber daya alam. Kalau salah mengelola, maka masyarakat akan konflik. 2, sumber daya alamnya rusak. Yang ketiga kemudian adalah terjadilah apa yang disebut dengan mental pestapora, mental korup, sehingga tidak berdampak pada kemajuan ekonomi. Tapi bawa berkah juga kan, Pak? Nah, akhirnya sekarang kita lihat kenapa bisa menjadi berkah kan buat Bojonegoro. Nah, dari pengalaman kami di Bojonegoro, yang pertama adalah sejak pertama kami berpikir bahwa migas ini peluang buat Bojonegoro. Maka secara politik kita nyatakan bahwa kami pemerintah daerah dan rakyat mendukung. Itu dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.
Maka kami declare bahwa Bojonegoro ingin menjadi lumbung pangan dan lumbung energi buat Indonesia. Kenapa lumbung energi? Karena 25% minyak Indonesia itu dari Bojonegoro. Yang kedua, sejak pertama kami berpikir bahwa rakyat Bojonegoro yang unskilled itu harus punya akses pekerjaan, terutama di sekitar kawasan industri minyak ini. Unskilled kami atur, kemudian peluang bisnis juga harus dapat yang langsung dengan eksplorasi, eksploitasi. Nah, kemudian yang ketiga, kami lihat setelah ada konstruksi, itu kemudian hotel tumbuh, pertokoan tumbuh, orang punya duit kemudian bisa diputar. Dari sisi pendapatan Pemkab, revenue, DBH, pendapatan dari dana bagi hasil migas ini, sejak tahun 2008 kami mulai punya duit, dari 38 miliar, 150 sampai tahun ini 800 sekian miliar ya. Itu pun kami sudah atur sedemikian rupa, hanya boleh dibelanjakan dalam 3 hal. Satu adalah dalam hal SDM, yang kedua infrastruktur yang sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga adalah penguatan fiskal untuk pembangunan berkelanjutan. Semua itu ada aturannya? Kami bikin perdanya untuk itu. Kemudian bagaimana skenario pembangunan berkelanjutan kami bikin. Misalnya soal penguatan fiskal gitu ya. Kami bersepakat bahwa duit ini nggak boleh habis hari ini. Makanya misalnya kami punya perda investasi. Dulu Bojonegoro itu dari penghutang terbesar Bank Jatim, sekarang menjadi pemilik saham keempat. Pemilik saham keempat. Bank UMKM Jawa Timur itu kami pemilik saham kedua. BPR Bojonegoro itu per tahun ini aja kami sudah kasih modal 250 miliar. Tahun depan menjadi 400 miliar. Itu berarti ada 500-an miliar yang kami investasikan di sektor keuangan. Nah, sekarang kami sedang mempersiapkan lagi namanya Perda Dana Abadi. Ya, dana abadi atau dana cadangan yang kami targetkan kira-kira dalam 25 tahun, 30 tahun bisa menjadi sekitar 30 triliun. Yang nanti hanya pendapatan bunganya aja yang bisa digunakan, itu pun hanya fokus untuk pengembangan SDM. Kita sudah bicara masalah berkahnya nih Pak, tapi tadi Bapak sendiri mengakui bahwa ada musibahnya juga. Salah satunya mungkin terkait masalah eksplorasi, eksploitasi, dan kerusakan lingkungan. Namun kita tahan dulu, karena ada jeda dulu sebentar, kami akan lanjutkan dialognya sesaat lagi. Saya ini orang kecil, cuma punya tenaga. Tapi saya bangga nyumbang buat negara. Usaha saya memang nggak seberapa. Karena begitu saya selesai, masih panjang prosesnya. Tapi kalau akhirnya ketemu minyak atau ketemu gas, artinya kan saya ikut bantu orang banyak. Halo, selamat pagi pemirsa, sedang menjumpai ditiadakan narkoba di Awali hari Anda bersama kami. Kecelakaan bus TRU menewaskan 26 orang. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. KPU tetap akan membuat peraturan pilkada langsung. Kota Jakarta Barat akan membongkar ratusan rumah dan bangunan. Di pukul 12 siang nanti. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Kata ayah, belajar harus rajin, biar berguna buat orang banyak. Seperti Kak Sinta yang dibantu ayah. Tugas dia nggak mudah, tapi nggak gampang nyerah. Karena semua itu baru awal dari proses panjang. Kalau dia berhasil, manfaatnya buat se-Indonesia. Kalau udah gede, aku mau seperti Kak Sinta. Kembali lagi dalam dialog Market Corner, kami masih bersama Kang Yoto dan juga Pak Elan. Kita mulai dengan Pak Elan. Pak Elan, apakah sektor hulu migas ini benar-benar memberikan keuntungan bagi daerah mengingat adanya eksplorasi, eksploitasi, dan juga kerusakan lingkungan? Ya, saya mulai dari kerusakan lingkungan. Saya kira itu penting untuk difahami bahwa tentunya kita tidak ingin menggali sumber daya alam kemudian meninggalkan suatu kerusakan lingkungan. Segala proses mengenai aspek lingkungan selalu kita menjadi prioritas utama. Bahwa ada UKL, UPL, AMDAL dan lain sebagainya. Lingkungan hidup dan keselamatan kerja itu menjadi nomor satu di dalam industri kami. Sehingga kami
akan memberikan rapot kepada satu perusahaan yang kalau perlu itu ada veto. Begitu dia merusak lingkungan, kita bisa hentikan kegiatan itu dan tidak kita. Oke, jadi aturan dan standar operasionalnya sudah jelas ya Pak ya terkait masalah kerusakan lingkungan. Nah, kemudian bahwa tadi Pak Yoto sudah menyampaikan bahwa kita jangan sampai menjadi satu yang namanya sumber daya alam itu bisa menjadikan berkah, tapi bisa menjadikan musibah. Atau ada yang orang bilang namanya kutukan sumber daya alam. Itu yang harus kita hindari dan mudah-mudahan itu tidak terjadi di negeri kita. Nah, tapi sumber daya alam ini pun kita ketahui bahwa ini adalah sesuatu yang tidak terbaharukan. Satu saat akan habis. Sehingga pada saat waktu kita menggali dan memproduksikannya, kita harus mempersiapkan bagaimana pada era pasca kita selesai dengan industri ini. Artinya dari sekarang tidak ada budaya pesta karena kita mendapatkan sesuatu, tapi mari kita pikirkan masa depan anak cucu kita. Oke, artinya tidak hanya kerusakan lingkungan, tapi juga membawa musibah secara mental ya Pak. Kang Yoto bisa cerita lebih banyak soal mental dan kutukan ini tadi. Jadi sebenarnya pertama, Bojonegoro itu kebetulan ada kita punya contoh yang kontras. Jadi contoh eksploitasi yang dikelola tradisional, yang tidak dimanage dengan baik, itu lingkungannya rusak. Tapi kemudian kalau kayak Blok Cepu, kemudian juga Sukawati, ini dikelola dengan sangat profesional dan tidak menunjukkan penurunan kualitas lingkungan, baik udara maupun yang lain-lain, dan kemudian dikontrol dengan baik. Nah, yang sejak awal kita antisipasi adalah karena orang yang lama miskin, baik politisinya maupun rakyatnya yang bermental miskin itu, begitu ada sesuatu yang baru mendapatkan berkah, maka orang kemudian berebut, ya, merasa bisa, merasa apa, merasa berhak, dan kemudian kalau orang punya mentalitas iri dan dengki, kalau ada yang berhasil kan dengki dia. Nah, ini yang harus kita jaga sejak awal. Caranya gimana? Caranya yang kita lakukan adalah kita umumkan kalau mendapatkan duit kita mau pakai apa. Kemudian dibikin transparansi berapa pendapatannya dan kemudian untuk apa, bagaimana melaporkannya. Maka kita juga punya perda transparansi, mulai pendapatan sampai kemudian bagaimana menggunakannya. Kemudian rencana untuk apa kita bikin dan kita melibatkan, silahkan semua orang dikontrol. Maka di antara 1000 open data Indonesia itu 300-nya itu data dari Bojonegoro di Indonesia ini, yang kita semua memang upload supaya orang bisa mengawasi dengan sungguh-sungguh di situ. Nah, kemudian cara yang kedua adalah bagaimana sebenarnya seluruh uang ini diinvestasikan untuk menciptakan kapasitas rakyat, kapasitas ekonomi, kapasitas sosial, kapasitas spiritual, supaya dia bisa tumbuh secara berkelanjutan. Ya, dengan dan begitu, untuk jangka panjang, ya, Pak, dengan begitu ketika minyak habis, dia udah bisa tumbuh. Jadi investasi kuncinya ya Pak ya? Investasikan yang tepat dan benar. Nah, Pak Elan, kontribusi apa yang bisa diberikan oleh pemimpin daerah untuk mendukung kegiatan hulu migas di tanah air ini? Ya, begini, SKK Migas kan mengelola semua mitra kami yang ada. Sekarang ini ada 321 perusahaan minyak di seluruh Indonesia. Tapi dari 321 tadi yang berkategori sudah dan sedang akan berproduksi hanya 77 perusahaan. Hanya 77 Pak? Ya, yang lain sedang mencari dan apabila gagal ya mohon maaf, itu resiko yang mereka ambil untuk negara tidak akan mengganti semua resiko-resiko yang sudah diambil oleh mereka. Kalau sudah dapat baru kita akan ganti. Nah, di sini memang kami tidak mungkin sendiri dalam melakukan kegiatan ini tanpa dibantu oleh pemerintah daerah. Karena tidak ada minyak itu di Jakarta atau di kota besar, tapi ada di daerah. Dan adanya dalam ya? Dan adanya di bawah tanah. Dan untuk mendapatkan minyak yang ada di 3.000 meter, 2.000 meter di bawah tanah harus melalui permukaan, di mana permukaan itu ada komunitas. Ada manusia, ada lingkungan, ya, ada pemukiman, ada industri yang lain. Di situ peran dari pemimpin di situ daerah. Pemimpin daerah apabila kita bisa bekerja sama dengan baik dan pemahaman daerah yang sangat baik, itu akan kondusif sekali dalam investasi ini, sehingga kita akan bisa mempercepat proses mulai dari eksplorasi sampai menghasilkan. Itu kalau bisa diusahakan, Jawa Timur itu langsung yang cepat, kurang dari 10 tahun kita bisa menyelesaikan proyek itu karena tidak ada kendala-kendala yang signifikan di situ. Oke, dipuji nih Jawa Timur Pak. Khususnya Bojonegoro, apa saja yang sudah dilakukan untuk mendorong atau mendukung hulu migas di tanah air ini? Jadi begini, saya punya cerita kecil ya. Waktu tiba-tiba rakyat saya itu menghentikan rig, mau jalan. Lalu pernah ada kasus pernah terjadi. Lalu saya datang, kita ngobrol semua. Saya waktu itu diminta untuk tanjak bumi pertama kali.
Saya tanya, ini sebenarnya minyak ini milik siapa gitu. Rakyat saya bilang ini milik negara. Saya tanya negara itu siapa? Negara itu rakyat. Lah Kang Yoto ini siapa? Kang Yoto itu pelayan saya. Nah, terus kanan kiri ini siapa? Itu kebetulan kan operator. Wah dia pesuruh kita Pak. Wah kalau gitu bosnya siapa? Kita katanya rakyat kan. Ah kalau gitu tolong sekarang siapa yang paling tua? Yang paling tua saya suruh maju. Tolong Mbah, ini dipecut Mbah. Loh kok saya? Iya bosnya yang mecut. Saya lihat itu. Setelah dipecut jalan saya tanya. Ini kan pesuruhnya ini mau diganggu apa diteruskan? Akhirnya diteruskan, jalan lah gitu. Nah ini soal apa sebenarnya? Hakikatnya adalah komunikasi. Bagaimana rakyat merasa memiliki, karena itu melibatkan rakyat itu jauh lebih penting dibanding dengan membuat mereka tidak tahu. Di kawasan Blok Cepu misalnya, rakyat tahu kok eksploitasi itu mau apa, peluang pekerjaannya apa, peluang bisnisnya apa. Lalu kita bikin batasan minimum, lalu biar batasan maksimum. Dia nggak boleh minta lebih dari itu. Dengan cara begini sebenarnya hampir semua bisa didialogkan dengan baik. Tentu kita mitigasi, apalah ya kira-kira misalnya soal tanah kas desa kita lihat, kemudian soal orang yang akan kehilangan pekerjaan ketika peak production sudah terjadi, kita mitigasi betul sejak pertama. Lalu nanti bagian perusahaan apa, operator, perusahaan bagian Pemkab nanti melakukan apa. Kita bersinergi sama-sama. Oke, itu sinergi itulah yang penting sehingga Bojonegoro bisa berhasil seperti sekarang ini. Tapi tentu saja tidak hanya sektor migas yang didukung dan didorong di sebuah daerah, harus ada sektor-sektor lain yang juga didorong. Namun kita jeda dulu, ada commercial break sebentar lagi, kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Rajin, biar berguna buat orang banyak. Seperti Kak Sinta yang dibantu ayah. Tugas dia nggak mudah, tapi nggak gampang nyerah. Karena semua itu baru awal dari proses panjang. Kalau dia berhasil, manfaatnya buat se-Indonesia. Kalau udah gede, aku mau seperti Kak Sinta. Apakah Anda chef atau entrepreneur? Punya usaha hotel, restoran, atau tempat wisata dengan keunikan spesial? Kirim data Anda dan sebutkan 2 keunikan usaha Anda yang benar-benar beda. Jika benar unik, kami akan liput dan tayangkan di Berita 1, the #1 cable and satellite news network in Indonesia. Saya ini orang kecil, cuma punya tenaga. Tapi saya bangga nyumbang buat negara. Usaha saya memang nggak seberapa. Karena begitu saya selesai, masih panjang prosesnya. Tapi kalau akhirnya ketemu minyak atau ketemu gas, artinya kan saya ikut bantu orang banyak. Kembali lagi dalam Dialog Market Corner, kami masih bersama Kang Yoto dan juga Pak Elan. Pak Elan, bidang apa saja yang bisa bergerak atau menjadi economic drive bagi daerah penghasil migas? Kami sekarang sebagai contoh di Bojonegoro, sedang ada proyek besar ya. Proyek ini dimulai tahun 2010 ya, gitu ya. Dan akan berakhir di akhir tahun ini. Kira-kira 5 tahun, 6 tahun. Gitu. Makanya saya bilang termasuk cepat, biasanya di atas 10 tahun baru selesai. Nah, itu akan melibatkan paling tidak lebih dari 8.000 pekerja di proyek ini. Cukup masif ya? Iya, dan itu menyerap tenaga kerja. Satu yang harus kita pikirkan bahwa jangan sampai yang bekerja itu datang dari daerah lain, sementara pemuda-pemuda di situ menganggur, berdiam diri saja hanya menonton. Nah, disitulah peranan pemerintah daerah mengeluarkan perda, harus memanfaatkan walaupun itu seorang tenaga yang unskilled. Kita bisa didik mereka untuk menjadi paling tidak tahu peraturan-peraturan. Yang skilled bertahap kita bina, lama-lama mereka akan menjadi bagian yang berperan di dalam skill labor atau orang tenaga kerja yang mempunyai keterampilan. Itu dari sisi tenaga kerja. Dari sisi yang lain, dari sisi menghidupkan bisnis di daerah.
Jadi kalau ada kontraktor utamanya kelas nasional, kalau proyek ini nilainya ratusan miliar triliunan, pasti dia butuh subkontraktor. Nah, subkontraktornya harus perusahaan yang ada di situ. Sumber dayanya yang ada dimaksimalkan harus diambil di daerah itu sendiri. Sehingga apa? Di sini ada sesuatu objek ekonomis yang menikmati tidak berupa memberikan uangnya, hasilnya, tapi mereka ikut bagian dari andil di dalam proyek itu tersebut. Oke, jadi ada rasa memiliki juga terhadap proyek tersebut ya. Dan mereka akan dibina menjadi satu perusahaan yang berikutnya dia akan berpartisipasi tidak hanya di proyek itu, di proyek-proyek lain yang mungkin di daerah lain. Dan bisa berkembang menjadi perusahaan daerah yang lebih maju untuk tidak sekedar kelas Bojonegoro, bisa naik ke kelas provinsi dan akan lebih baik lagi kalau dia jadi kontraktor tingkat nasional dan berasal dari ladang minyak yang kita awali dengan proyek di Banyuurip ini. Itu cita-cita kita bahwa kita menghasilkan pebisnis mulai dari yang paling kecil nanti akan berkembang menjadi lebih baik. Oke, dan itu yang sudah berjalan di Bojonegoro saat ini. Saya tertarik membahas soal dana bagi hasil nih. Bojonegoro kan cukup kaya ya dengan adanya Banyuurip, lalu ada lapangan minyak Sukawati dan ada beberapa lagi. Berapa sih dana bagi hasil yang diterima oleh Bojonegoro? Tahun ini kita terima 800-an miliar kira-kira. Itu berapa persen dari APBD? APBD kami 3,4. Di 3,4. Ya, ini 3 tahun ini. Tahun depan menjadi 3,5 ya. Yaitu berapa persen kira-kira segitu. Berarti memang daerah penghasil migas adalah daerah yang pasti makmur begitu ya Pak Alan ya? Sebetulnya tergantung bagaimana kita mengelolanya. Ya. Pasti makmur itu tergantung. Memang dia akan mendapatkan pemasukan yang lebih baik daripada daerah non penghasil. Walaupun daerah non penghasil pun sebenarnya akan dapat bagian. Contohnya melalui undang-undang PKPD ya, Pengembangan Pusat Keuangan Pusat dan Daerah, ada yang namanya dana bagi hasil. Memang dana bagi hasil itu akan diprioritaskan lebih banyak kepada daerah penghasil. Cuma ada kritiknya begini kadang-kadang. Daerah penghasil migas itu kan mengalami naik turun luar biasa. Jadi kadang-kadang kita ini diberitakan, diproyeksi akan naik. Itu bagian DAU, DAK kita sudah dikurangi. Tapi begitu turun nggak diganti gitu. Itu jadi harus cari sumber lain untuk nutupin itu. Tapi saya tidak menutup mata seperti yang dikatakan Pak Alan bahwa ini yang kemudian membuat kemampuan Bojonegoro di dalam mengenerate ekonomi, sektor-sektor di luar minyak itu bisa tumbuh. Misalnya bahwa tadinya Bojonegoro itu cuma 750 ton per tahun ya. Sekarang bisa memproduksi 900.000 ton gabah. Ya, kenapa? Karena dengan punya duit, kita bangun infrastruktur pengairan, kita latih petani-petani kita sehingga produksinya naik, indeks pertanaman kita naik. Ya, otomatis sektor-sektor lain juga hidup ya Pak ya, tidak hanya migas. Kemudian yang kedua, dengan uang ini kami sekarang bisa menjanjikan apa yang kami sebut insentif investasi. Misalnya UMK di Bojonegoro itu hanya kami perlakukan di kota-kota. Tapi di kantong-kantong kemiskinan kami perlakukan UUP, upah umum pedesaan. Kalau di kota 1.430.000, di pedesaan ini cuma 1 juta. Kenapa kami bikin 1 juta? Karena kerja di situ dengan di Surabaya misalnya 2,5 juta, orang lebih milih di situ 1 juta, nggak bisa istri, nggak bisa anak kan. Lalu kemudian kami customize, kalau ada orang mau buka usaha di situ, infrastruktur dia minta jalan kami bangunkan, izin kami uruskan, kami beri misalnya diskon, tidak bayar PBB-nya, tidak bayar yang lain-lain. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai bermunculan usaha-usaha seperti ini di pedesaan. Ini kan sebenarnya membuat rakyat saya yang tadinya 0 sekarang menjadi punya pendapatan 1 juta. Nah, mulai tumbuh. Kemampuan ini baru bisa kami berikan ketika kami bisa membangun infrastruktur di seluruh pedesaan. Seketika rasa keadilan bisa terpenuhi di rakyat, maka kami berikan insentif kepada pengusaha. Rakyat saya nggak protes, apalagi tahu manfaatnya. Dia memiliki pekerjaan kanan kiri. Ya. Kalau boleh saya tahu Pak Alan, ada nggak success story selain dari Bojonegoro di daerah-daerah lain di Indonesia? Ya, Bojonegoro kan baru berkembang karena ada lapangan besar ya, Sukawati sama Banyuurip. Kita bisa punya success story yang lain sebenarnya. Kita ambil contoh Balikpapan ya. Balikpapan itu sekarang jauh lebih modern daripada kota-kota yang lain yang ada di Kalimantan, bahkan dari ibu kota provinsinya sendiri di Samarinda. Karena apa? Balikpapan pun berkembang secara bersamaan dengan perkembangan industri migas di
sana. Dan perkembangan kota Balikpapan tidak mengandalkan semata-mata industri migasnya, karena migas itu tidak ada di kota Balikpapan. Adanya di Mahakam, di offshore, di mana sekitar Balikpapan, sehingga Balikpapan menjadi kota penyangga. Di dalam kota penyangga itu yang dikembangkan oleh kota Balikpapan menjadi kota jasa. Jadilah kayak seperti Singapura yang tidak punya sumber daya alam tapi berkembang begitu maju. Itu contoh yang bagus, tapi ada juga contoh yang kurang baik. Diakui juga ya Pak, ya ada contoh yang kurang baik. Saya ingin lebih terbuka bahwa kalau kita pergi ke Arun di Aceh, dulu di era keemasan Arun, waktu Aceh itu di Arun itu masih punya sumber gas yang besar sekali. Kota Arun terang benderang, maju sekali kotanya. Satu saat habis, dan sekarang sudah habis, turun lagi itu terang benderangnya. Karena apa? Mungkin belum siap seperti yang disampaikan Kang Yoto tadi, bahwa kita kalau itu sudah maju, siapkan juga pasca setelah. Adalah penting bagaimana pemerintah daerah bisa mengelola dana yang diterima agar bisa bermanfaat secara jangka panjang kemudian untuk daerahnya. Yang tidak bergantung pada sumber daya alam yang akan habis tadi. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran dan insight-nya di Market Corner hari ini. Terima kasih Pak Lan, Kang Yoto, terima kasih. Sampai di sini Market Corner menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.